Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan topologi jaringan FTTH dan perhitungan redaman link budget. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang sebuah topologi jaringan FTTH beserta dengan perhitungan redaman link budgetnya. Pemahaman FTTH. Bayangkan ketika kita menggunakan internet di rumah atau di tempat kerja, kita menginginkan koneksi yang cepat, stabil, dan dapat diandalkan. Namun, apakah kalian tahu bahwa kualitas koneksi ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana jaringan tersebut dirancang? Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk menyediakan layanan internet berkualitas adalah jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Teknologi FTTH ini menggunakan kabel serat optik yang mampu mengirimkan data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi, untuk mencapai performa optimal, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu merancang topologi jaringan berdasarkan kebutuhan pengguna. Sama seperti membangun jalan raya yang menghubungkan berbagai daerah, merancang jaringan FTTH juga membutuhkan strategi topologi yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, topologi di area perumahan tertentu berbeda dari area bisnis atau industri. Menyusun jaringan sesuai kebutuhan pengguna membantu memastikan bahwa setiap orang mendapatkan akses internet yang sesuai tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi jaringan. Lalu kemudian yang kedua yaitu menghitung redaman link budget pada jaringan FTTH. Saat sinyal melewati kabel serat optik, ada penurunan kualitas yang disebut redaman. Redaman ini harus diperhitungkan dengan cermat agar sinyal yang sampai ke pengguna tetap berada dalam level yang optimal. Jika redaman terlalu besar, maka sinyal akan melemah dan berdampak pada kualitas koneksi. Dengan menghitung link budget, kita bisa menentukan apakah suatu jaringan memerlukan komponen tambahan atau harus disesuaikan panjangnya. Dengan memahami dan menerapkan kedua aspek ini, kita dapat menciptakan jaringan FTTH yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga tahan lama, efisien, dan berkualitas tinggi. Jadi mari kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana merancang topologi yang tepat dan menghitung redaman link budget untuk memastikan jaringan FTTH dapat bekerja dengan optimal. Apa itu FTTH? FTTH atau Fiber to the Home adalah teknologi jaringan yang menggunakan serat optik untuk menyediakan layanan internet langsung ke rumah atau tempat tinggal pengguna. Dibandingkan dengan jaringan konvensional yang menggunakan kabel tembaga, FTTH ini memiliki banyak keunggulan karena serat optik mampu mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi dan kualitas yang lebih stabil. Teknologi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan internet berkecepatan tinggi yang sangat penting di era digital saat ini, di mana berbagai aktivitas seperti streaming video berkualitas tinggi, bekerja dari rumah, dan menggunakan perangkat IoT memerlukan koneksi internet yang andal. Dalam jaringan FTTH, kabel serat optik ditarik dari pusat data atau kantor pusat penyedia layanan hingga langsung ke lokasi pengguna. Karena serat optik memiliki redaman yang rendah atau penurunan kekuatan sinyal dan tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik, FTTH dapat memberikan kecepatan transfer data yang sangat tinggi, stabil, dan hampir bebas gangguan meskipun jaraknya jauh. Lalu kemudian beberapa keunggulan dari FTTH. Yang pertama diantaranya yaitu kecepatannya tinggi. Serat optik dalam FTTH dapat mentransmisikan data dalam gigabit per detik, jauh lebih cepat dibandingkan kabel tembaga atau jaringan lainnya. Lalu kemudian stabilitas dan keandalan, FTTH memberikan koneksi yang lebih stabil dan andal karena serat optik tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca atau interferensi elektromagnetik. Lalu kemudian kapasitas lebih besar, FTTH memiliki kapasitas lebih besar untuk menampung data yang berarti dapat mendukung lebih banyak pengguna dengan kualitas yang konsisten. Lalu kemudian yang berikutnya future proof. Infrastruktur serat optik dapat dengan mudah di-upgrade untuk mendukung kecepatan yang lebih tinggi di masa depan.
sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Lalu kemudian yang berikutnya komponen utama dari jaringan FTTH. Jaringan FTTH terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menghubungkan pusat data penyedia layanan ke pengguna akhir. Di antaranya yaitu ada OLT, Optical Line Terminal. Nah, ini terletak di pusat data atau kantor pusat, berfungsi mengirim dan menerima data melalui serat optik ke seluruh jaringan. Lalu kemudian ada ODN, Optical Distribution Network, merupakan jaringan distribusi yang menghubungkan OLT dengan Optical Network Unit atau ONU atau Optical Network Terminal atau ONT. Dalam jaringan FTTH, ODN dapat mencakup splitter optik yang memungkinkan satu kabel optik dapat melayani banyak pengguna. Lalu kemudian ada ONU, Optical Network Unit atau ONT, Optical Network Terminal, perangkat yang berada di sisi pengguna yang berfungsi mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektronik yang bisa digunakan oleh perangkat seperti komputer, router, ataupun televisi. Lalu kemudian ada kabel serat optik dan jenis-jenisnya. Ini adalah media transmisi yang menggunakan serat kaca atau plastik tipis untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal cahaya karena keandalannya dalam mengirimkan data dengan kecepatan tinggi dan minim interferensi. Kabel serat optik banyak digunakan dalam jaringan modern termasuk jaringan FTTH. Misal seperti kabel serat optik single mode atau kabel serat optik multimode. Lalu kemudian mengapa FTTH itu penting di masa kini? Permintaan akan internet yang cepat dan stabil terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya aktivitas digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi FTTH, penyedia layanan dapat menawarkan kecepatan tinggi dan kualitas koneksi yang lebih stabil untuk mendukung berbagai kebutuhan pengguna. FTTH tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna di rumah, tetapi juga membuka peluang untuk smart home, layanan cloud, dan konektivitas yang lebih baik untuk perangkat IoT. Dengan memahami konsep dan manfaat FTTH, kita bisa lebih menghargai bagaimana teknologi ini mengubah cara kita terhubung ke dunia digital. Lalu kemudian berikutnya, konsep dasar FTTH. FTTH merupakan salah satu dari berbagai bentuk jaringan FTTX, yaitu jaringan yang mengandalkan serat optik sebagai media utama untuk menyediakan layanan ke pelanggan. FTTX memiliki beberapa varian, di mana FTTH merupakan versi yang paling langsung, yakni kabel serat optik yang ditarik hingga ke rumah atau tempat tinggal pengguna akhir. Jenis jaringan FTTX lainnya mencakup yang pertama yaitu FTTB, Fiber to the Building. Serat optik ditarik hingga gedung atau bangunan, umumnya apartemen atau kantor, lalu disambungkan ke unit-unit di dalam gedung menggunakan kabel jenis lain seperti kabel tembaga atau koaksial. Lalu kemudian ada FTTC, Fiber to the Curb. Serat optik ditarik hingga ke tepi jalan atau area dekat dengan pengguna, kemudian menggunakan media lain untuk mencapai rumah atau bangunan. Lalu kemudian ada FTTN, Fiber to the Node. Serat optik ditarik hingga ke node atau titik distribusi lokal tertentu, lalu menggunakan media lain ke lokasi pengguna yang lebih jauh. Namun FTTH unggul dalam memberikan koneksi berkualitas tinggi karena sinyal tetap dalam bentuk optik hingga sampai ke perangkat pengguna, sehingga kecepatan dan stabilitasnya optimal tanpa mengalami gangguan yang berarti. Nah, untuk penerapan konsep FTTH, dengan FTTH layanan internet berkecepatan tinggi dan stabilitas tinggi dapat diberikan kepada pengguna rumahan, bisnis, dan publik secara langsung. FTTH telah membuka pintu bagi aplikasi-aplikasi modern seperti streaming video berkualitas tinggi, layanan cloud, video conference, gaming online, dan konsep smart home, di mana seluruh perangkat dapat saling terhubung melalui jaringan yang stabil. Dengan memenuhi konsep dasar FTTH, kita dapat melihat pentingnya teknologi ini sebagai infrastruktur utama yang mendukung berbagai kebutuhan konektivitas di era digital yang semakin berkembang. Nah, jadi itulah pengertian dari FTTH. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang topologi FTTH dan perhitungan redaman link budget.
Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.